Halo, selamat malam rekan-rekan Atrivi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas lagi tentang OTP ya, OTP. Jadi kalau kita lihat di kolom-kolom komentar ya, kolom-kolom komentar baik Instagram ataupun YouTube gitu yang berhubungan dengan penipuan gitu, ternyata sampai saat ini gitu, sampai detik ini masih banyak banget korban-korban yang terkena penipuan dengan modus OTP gitu ya. Jadi ternyata masih belum aware ya, banyak teman-teman yang belum aware tentang pentingnya kode OTP itu. Mungkin kita flashback sejenak gitu. OTP itu apa sih gitu. Jadi OTP itu kalau didefinisikan gitu ya, OTP itu adalah kata sandi yang sekali pakai ya, atau kode verifikasi atau suatu kode yang dikirimkan oleh suatu aplikasi ke kita gitu, sehingga aplikasi itu akan meyakini bahwa yang melakukan kegiatan itu adalah kita gitu. Biasanya ada 4 sampai 6 digit gitu, ada angka, ada huruf gitu, atau kadang ada link gitu. Nah, biasanya dikirim lewat SMS, lewat email atau lewat WA kita gitu. Nah, cilakanya saat ini kode OTP ini menjadi incaran para penipu gitu. Jadi kode OTP ini menjadi incaran para penipu untuk apa gitu? Misalnya untuk penyalahgunaan transaksi kartu kredit gitu. Seperti kita ketahui, kalau kita mau transaksi kartu kredit lewat online gitu kan, kita butuh nomor kartu, expired, terus kode CVV ya. Itu kalau udah ada data itu tinggal masukin kode OTP, kita bisa transaksi dengan kartu kredit secara online kan gitu. Atau BCA one click misalnya, kita punya ATM, ada kode CVV. Kode CVV itu bagi yang belum tahu itu ada kode 3 digit itu ya. 3 digit di belakang ATM itu ada kode 3 digit di belakang ATM, itu namanya kode CVV, atau ada yang ngomong kode CCV gitu, sama aja ya gitu. Kalau yang sudah mengikuti channel ini lama tentunya udah paham banget kode CVV itu apa gitu. Kalau transaksi BCA one click, kita nomor ATM sama kode CVV, tinggal tambah OTP udah bisa transaksi kan gitu. Atau mungkin kalau orang mau nyadap WA kita gitu, orang mau nyadap WA kita, tahu nomor kita, tinggal tahu OTP yang dikirimkan itu udah bisa nyadap WA kita gitu loh. Belum lagi kayak e-money seperti ShopeePay, OVO, GoPay dan lain-lain, itu mereka biasanya juga memakai kode OTP gitu loh ya. Biasanya para penipu ini mengambil kode OTP ini dengan metode social engineering kan gitu. Apa itu social engineering? Klik link di bawah ini ya. Jadi teman-teman udah banyak di channel ini membahas tentang social engineering gitu loh. Jadi yang belum paham atau yang pengen belajar tentang social engineering itu bisa link di deskripsi. Jadi intinya social engineering ini adalah rekayasa sosial gitu. Bagi teman-teman yang belum mengikuti Atrivi sebelumnya ya, tak flashback lagi gitu. Jadi social engineering ini adalah rekayasa sosial gitu. Jadi mereka akan mendapatkan data-data kita dengan menyamar sehingga kita akan memberikan data-data kita kepada mereka gitu. Jadi tidak perlu install software canggih, tapi mereka akan melakukan penyamaran. Contohnya misalnya seseorang yang akan mengaku sebagai pihak bank gitu, mungkin kartu kreditnya disalahgunakan gitu, atau mungkin pembaruan kartu, atau mungkin kartunya kadaluarsa, kartu ATM-nya kadaluarsa, atau mungkin ini untuk menonaktifkan biaya transaksi atau apa gitu. Mereka mengaku dari pihak bank gitu. Ujung-ujungnya apa? Mereka akan mendapatkan data pribadi kita, kemudian mereka akan mendapatkan OTP kita untuk masuk atau membobol rekening kita kan gitu. Jadi biasanya mereka memakai metode social engineering. Atau ada yang mengaku-ngaku gitu, misalnya salah input voucher, pegawai Indomaret. Nah, kalau yang contoh kasus pegawai Indomaret udah banyak ya kemarin yang kena kasusnya, kena dampaknya mengaku-ngaku dari pegawai Indomaret kemudian salah voucher, udah banyak banget di video sebelumnya, komennya lumayan banyak gitu ya. Jadi tujuannya mereka adalah menyadap WA kita gitu loh, menyadap WA kita, mengambil kontak-kontak di WA kita. Selanjutnya mereka akan menggunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, misalnya pinjam atau misalnya apa gitu ya. Atau ada yang rekayasa sosial menang undian gitu. Anda menang undian sekian puluh juta rupiah gitu.
kemudian ujung-ujungnya ya kode OTP itu gitu loh. Nah, masalahnya kalau kita terkena kode OTP ini jatuh ke orang lain gitu sangat sulit gitu. Setahu saya kita mau komplain ke bank kayak apa juga nggak akan dilayani gitu loh, karena kode OTP ini kan otorisasi. Jadi pihak bank misalnya mengirimkan kode OTP ke handphone kita dan biasanya ditulis rahasia, jangan beritahu siapapun meskipun mengaku pegawai bank atau apa gitu. Tapi kita tetap memberitahukan kepada orang lain gitu. Jadi kalau kita terkena penipuan kode OTP biasanya sangat kecil dan hampir mustahil uang kita akan kembali gitu. Kalau misalnya kartu kredit tiba-tiba dibobol tanpa kode OTP masih ada kemungkinan gitu. Tapi kalau masalahnya kode OTP-nya ternyata sudah dikirimkan lewat bank dan mereka ada historinya. Jadi kayak bank itu mengirimkan kode OTP tanggal berapa itu ada historinya gitu. Dan kalau udah terbukti kode OTP masuk ke handphone kita kemudian kita kasih tahu kepada pihak lain dan disalahgunakan ya salahnya kita gitu loh. Makanya harus hati-hati dan banyak sekali di akhir-akhir ini yang disasar adalah kode OTP gitu. Bahkan kemarin ada yang komen sampai rekening apa itu e-money-nya sampai diretas hampir 6 juta gitu. Bahkan ada yang rekening pribadinya sampai 32 juta gitu. Banyak sekali di komen-komen gitu. Makanya teman-teman harus aware gitu loh. Kadang ada yang jumawa gitu loh. Nah, dataku aman kok sesuai di channel Atrip ini, data-dataku nggak bocor, aman semua gitu. Ya saya kalau dicurhatin gitu ya cukup ketawa aja gitu loh, karena seperti video sebelumnya mungkin udah kita bahas bahwa ada 270 juta data penduduk Indonesia yang bocor lewat BPJS kemarin, ataupun rekayasa sosial yang membuat data kita bocor kayak fotokopi KTP dan lain-lain. Jadi paling aman sekarang ini ya harus menjaga sekuat mungkin data pribadi, ditambah berhati-hati, jangan mudah percaya, jangan apalagi kalau berhubungan dengan kode OTP gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini udah nggak ada lagi yang ketipu kode OTP. Mudah-mudahan penipu-penipu yang lihat video ini juga mangkel, kesel gitu ya. Mereka akan mencari cara lain, ya kita cari penangkal lain juga. Kita ikuti channel ini terus. Jadi apapun yang dilakukan para penipu online ini akan coba kita update terus. Dan yang paling hot-hotnya, paling banyak dipakai sekarang adalah kode OTP, karena banyak sekali ya aplikasi-aplikasi e-money pokoknya yang berhubungan dengan uang, dengan pinjaman dan sebagainya, itu ujung-ujungnya pasti kan pakai kode OTP, one time password ya. Kode OTP itu singkatan one time password. Jadi hati-hati sekali. Dan sampai detik ini, sekarang ini bulan September 2021, setiap hari masih banyak teman-teman yang terkena penipuan kode OTP. Oke, mungkin itu aja. Salam tidak ditipu. Oke, itu aja dari saya. Kita ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.